Hai semua, kali ini aku mau bikin stok bumbu dan juga sambal yang pasti bakal memudahkan banget kita dalam memasak. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan, stok makanan kayak gini bener-bener aku saranin sih. Soalnya udah aku terapkan selama beberapa tahun ini dan aku sebagai ibu ngerasa bener-bener lebih mudah menjalani bulan Ramadan. Jadi nggak bingung lagi besok mau masak apa, nanti sahur mau masak apa. Tinggal kalian keluarin aja dari kulkas dan kalian bisa masak berbagai macam makanan. Nah, ini juga udah aku porsiin per sekali masak ya untuk bumbu-bumbunya. Dan kalau kalian simpan ini di dalam freezer bisa awet berbulan-bulan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Yang pertama aku bikin adalah bumbu cili padi. Nah, untuk bumbu cili padi ini beneran rasanya tuh enak banget dan cocok ke semua jenis makanan ya. Ini kalian tinggal nanti campurin aja ke makanan yang kalian mau. Bisa bikin ayam cili padi, daging cili padi, udang cili padi, ikan pindang cili padi, bikin telur diceplok atau ceker dikasih bumbu cili padi, ini enak banget ya. Pertama aku akan bikin untuk bumbu cili padi. Nah, untuk bahannya ada 100 gram bawang merah, 60 gram bawang putih, 150 gram cabai merah besar, 200 gram cabai hijau besar, ada 100 gram cabai rawit merah, dan 50 gram cabai rawit hijau. Sekarang kita dicoper kasar aja ya untuk bumbu cili padinya. Di sini aku udah panaskan 250 ml minyak goreng, lalu aku akan tumis bumbu cili padi yang barusan kita chopper. Nah, ini kita oseng-oseng sampai wangi. Kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya, jangan pakai api besar biar sambalnya itu nggak kering. Nah, sekarang aku tambahkan bumbu 5 sendok makan saus tiram. Lalu 2,5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Ini kita masak sampai bumbu cili padinya ini matang. Nah, untuk satu resep ini biasanya aku bagi 6-7 bagian per porsi masak aku ya. Nah, kalau misalnya bumbu cili padinya udah matang, terakhir aku tambahkan larutan air asam jawa kurang lebih sekitar 50 ml. Jadi ini asam jawanya ditambahkan air panas dan kita ambil cukup airnya aja ya. Setelah itu kita masak sebentar lagi, pastikan juga kadar airnya sudah nggak ada ya di dalam bumbu cili padinya biar makin awet. Jangan lupa dicobain rasanya, kalau udah enak, udah pas, ini udah cukup. Pindahkan bumbu cili padinya ke dalam wadah dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya aku bikin bumbu balado. Kalian pasti udah tahu kalau bumbu balado banyak banget ya, bisa ikan, telur, ayam, ayam suwir, dan masih banyak lagi. Untuk bumbu balado ini aku bikin sekitar 5 porsi ya. Nah, untuk bahannya aku pakai 80 gram bawang merah, 40 gram bawang putih, lalu pakai 200 gram cabai merah besar dan 100 gram cabai merah keriting. Nah, ini kita chopper bumbu baladonya, dichopper kasar aja ya. Di sini aku udah panaskan minyak 200 ml, lalu aku masukkan bumbu balado yang sudah dichopper. Nah, ini kita oseng-oseng sampai bumbunya ini wangi. Aku juga tambahkan 3 lembar daun salam, aduk hingga tercampur. Lalu aku tambahkan sedikit air agar cabenya atau bumbunya itu tidak kering. Nah, sekarang aku kasih bumbu 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata, masak menggunakan api kecil aja sampai bumbu baladonya ini matang ya. Nah, ini bumbu baladonya udah matang, udah pecah minyak kayak gini. Rasanya juga udah enak, ini udah cukup. Akan aku angkat dan siap disajikan. Kita masukkan ke dalam wadah dan biarkan bumbu baladonya ini dingin ya. Selanjutnya aku mau bikin sambal ijo. Di sini aku akan rebus dulu 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah tomat hijau. Ini ukurannya kecil, kalau yang gede-gede bisa pakai cukup 2 aja. Lalu aku pakai 5 buah cabai hijau besar,
15 buah cabai keriting hijau, dan 50 gram cabai rawit hijau. Nah, ini kita rebus sampai matang. Kalau udah matang kayak gini, kita angkat dan tiriskan, biarkan sampai cabenya ini tidak terlalu panas. Setelah itu masukkan ke dalam chopper kalau udah nggak terlalu panas ya. Tambahkan juga 200 ml minyak dan dichopper kasar aja. Setelah itu masukkan ke dalam wajan. Kita tumis-tumis sambal hijaunya. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh micin, 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kita masak menggunakan api kecil aja sampai sambal hijaunya itu matang. Lalu aku juga tambahkan sedikit air agar saat dimasak sambalnya itu tidak kering. Tapi nanti airnya juga akan menyusut dengan sendirinya ya. Nah, ini kita masak terus sampai benar-benar matang. Nah, seperti ini rasanya juga udah enak, udah pas. Ini udah cukup, akan aku matikan aja apinya. Nah, selanjutnya aku mau bikin untuk sambal baby cumi dan sambal teri. Nah, di sini aku ada 100 gram teri nasi. Aku goreng sampai matang, sampai kecoklatan. Jadi untuk sambalnya itu sama, tapi nanti yang satu sambal cumi, yang satunya sambal teri. Nah, ini kalau misalnya udah matang kayak gini, udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lalu di sini aku ada 250 gram baby cumi. Nah, ini direndam dulu dengan air panas. Kalau udah direndam nanti dicuci bersih ya. Setelah dicuci bersih baby cuminya, sekarang kita goreng. Nah, ini menggorengnya juga nggak usah sampai kering, karena kalau kering nanti bakal keras. Jadi dioseng-oseng aja seperti ini. Nah, ini udah cukup, akan aku angkat dan tiriskan. Untuk sambalnya di sini aku pakai 100 gram bawang merah, 25 gram bawang putih, 150 gram cabai merah besar, 100 gram cabai keriting merah, dan 50 gram cabai rawit merah. Lalu tambahkan juga 250 ml minyak. Lalu kita haluskan sambalnya. Nah, ini banyak karena ini untuk 2 porsi ya, jadi sambal cumi dan juga sambal teri. Nah, sekarang kita masukkan sambal yang sudah dicopper. Kita tumis-tumis sambalnya sampai wangi. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 5 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh micin, lalu tambahkan juga 7 lembar daun jeruk. Ini kita tumis, kita masak sambalnya sampai matang. Masak menggunakan api kecil aja ya, biar sambalnya nggak gosong. Aku juga tambahkan 1 sendok teh gula merah, tapi ini opsional, boleh pakai boleh enggak ya. Kita oseng-oseng lagi, jangan lupa dicobain rasanya ya. Nah, ini sambalnya udah pecah minyak seperti ini, udah matang, rasanya juga udah enak. Sekarang masukkan teri nasi yang tadi kita goreng. Nah, ini masukkan juga sambalnya, beberapa sendok. Disesuaikan aja ya. Lalu nyalakan apinya menggunakan api kecil, ditumis-tumis seperti ini. Ini enak banget, ini bisa untuk makan sayur lodeh, sayur asem, sama sayur daun singkong. Aduh, ini enak banget sih. Nah, untuk yang sebagian sambalnya ini ditambahkan dengan baby cumi yang tadi sudah kita goreng. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk yang sambal cumi ini aku akan tambahkan 1 saset terasi ABC. Ini terasinya udah aku bakar dulu ya. Dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita campurkan ke dalam sambal baby cumi. Masak menggunakan api kecil aja, nggak usah lama-lama, sebentar dioseng-oseng seperti ini. Kalau udah cukup, kita sajikan.
Selanjutnya aku mau bikin sambal kesukaan semua orang, yaitu sambal bawang. Nah ini aku ada 150 gram bawang merah. Ini bawang merahnya nggak akan aku chopper semua, jadi sebagian akan aku iris biar nanti tekstur dari sambal bawangnya itu nggak terlalu halus ya. Jadi ada bawang-bawang yang diiris. Nah sebanyak ini cukup. Di sini aku udah panaskan 150 ml minyak goreng, lalu kita goreng sisa dari bawang merahnya. Masukkan juga 100 gram cabai rawit merah dan 50 gram cabai rawit hijau. Ini kita tumis, kita goreng sampai layu. Nah kalau udah layu kayak gini, angkat dan tiriskan. Kalau udah nggak terlalu panas, sekarang akan aku chopper. Kita chopper kasar aja. Setelah itu kita tumis bawang merah yang tadi diiris, tumis-tumis sampai wangi. Kalau udah wangi, masukkan cabai yang tadi sudah kita chopper. Lalu kita tumis-tumis sambal bawangnya. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk lagi, kita tumis, kita masak menggunakan api kecil. Nah seperti ini udah mateng, rasanya juga udah enak, udah pas. Sambal bawangnya ini wangi banget. Nah terakhir aku mau bikin sambal pindang. Di sini aku ada 150 gram pindang tongkol. Kita goreng menggunakan api kecil aja. Gorengnya jangan sampai terlalu kering ya. Nah seperti ini udah cukup. Setelah itu aku suwir-suwir ikan pindang tongkolnya. Hasilnya seperti ini ya. Untuk bumbu sambalnya di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, dan juga 150 gram cabai merah besar. Lalu aku tambahkan 100 ml minyak. Kita chopper. Lalu kita tumis bumbu yang barusan kita chopper. Tumis menggunakan api kecil sampai wangi. Lalu aku tambahkan sedikit air. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh micin, 3 sendok teh gula pasir. Lalu aku pakai 4 lembar daun jeruk. Kita masak, kita oseng-oseng. Kita masak sampai sambalnya matang seperti ini ya. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang sudah disuwir. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau rasanya udah enak, udah pas, ini udah cukup ya. Aku matikan aja apinya. Nah, untuk sambal-sambalnya ini setelah dingin bisa kalian langsung masukkan ke dalam jar seperti ini. Kalau misalnya kalian mau langsung dikonsumsi atau mau dikonsumsi 1-2 minggu, kalian bisa simpan aja di chiller. Tapi kalau misalnya kalian mau tahan 2-3 bulan, kalian bisa masukkan ke dalam freezer. Nah ini dia sambal dan bumbunya udah selesai aku bikin. Nah di antara sambal-sambal ini ada sambal favorit kalian gak sih? Nah ini sambalnya akan aku simpan di dalam freezer biar tahan lama 2-3 bulan. Bisa disimpan di dalam plastik klip seperti ini, tapi ini plastiknya terlalu kecil, jadi aku mau pakai plastik vakum aja. Tapi kalau kalian gak punya plastik vakum seperti ini, bisa pakai plastik klip yang tadi aku contohkan ya. Nah contohnya ini bumbu baladonya aku bagi menjadi 5 porsi. Jadi sesuaikan aja dengan sekali kalian masak segimana tuh, kalian langsung aja masukin ke dalam plastik. Nah seperti ini. Yang cili padi juga ini aku bagi menjadi 6 atau 7 porsi ya. Nah untuk sambal-sambalnya juga sama, ini akan aku jadikan untuk stok frozen. Tinggal dibagi 2 aja nih sambal-sambalnya. Misalnya sambal cuminya mau bagi 3 bagian boleh, sesuai selera aja ya untuk pembagiannya. Jadi nanti kalau misalnya bingung-bingung nih, tinggal keluarin aja sambal dari freezer dan tinggal dimasak dengan menu lainnya.
Nah, hasilnya seperti ini, memudahkan banget kan? Tinggal simpan di dalam freezer, awet tahan lama. Semoga kalian suka sama videonya. Terima kasih.